Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Zatuha Insight Channel. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu tetap semangat untuk terus berkarya. Setiap orang pasti ingin memiliki pekerjaan. Ya, tentu ini adalah sebuah keharusan ya, karena kalau orang tidak bekerja tentu tidak akan mempunyai penghasilan, tidak akan mempunyai karir, bahkan tidak akan mempunyai cita-cita. Dengan pekerjaan seseorang akan menjadi terarah, dengan pekerjaan seseorang akan menjadi profesional, dan tentunya banyak sekali hal-hal positif yang akan didapatkan oleh seseorang jika orang tersebut mendapatkan pekerjaan. Karena setiap orang itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, tetapi pertanyaannya, bagaimana sih jika sebenarnya pekerjaan itu dihubungkan dengan teman dekat atau dalam tanda kutip dengan orang dalam? Ya, karena kita tahu sendiri, the power of orang dalam itu selalu identik dengan dunia kerja atau dunia-dunia yang berhubungan dengan itu. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Gimana sih sebenarnya kalau pekerjaan itu akan melibatkan langsung atau tidak langsung dengan orang dalam. Ini yang akan kita bahas. Ayo kita belajar bersama dan silahkan kita baper. Kita putar dulu intronya. Ya, orang rela kuliah tinggi-tinggi atau bahkan sampai kuliah ke luar negeri demi mendapatkan karir. Nah, jika kita berbicara tentang karir, tentunya akan berbanding lurus dengan pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Setiap orang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan. Ada yang mencari kerja di luar kota, bahkan ada yang mencari kerja hingga ke luar negeri demi untuk mendapatkan karir dan pekerjaan yang layak yang diimpi-impikannya dari sejak kecil. Banyak sekali kita temui jasa-jasa pekerjaan yang ada di Indonesia ini. Contoh seperti job fair, kemudian banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang serba digital, online dan offline, dan tentunya semua itu mengarah kepada pencapaian kinerja atau pekerjaan bagi seseorang. Berapa banyak pelamar-pelamar pekerjaan yang dalam tanda kutip mereka tidak diterima di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga ataupun institusi yang mereka idam-idamkan dengan berbagai alasan. Entah mereka kalah bersaing dengan kandidat yang lain, atau mereka tidak cocok dengan visi misi perusahaan tersebut, atau bahkan mereka bisa dalam tanda kutip saling sikut-sikutan. Ya, berbicara tentang sikut-sikutan itu dalam dunia pekerjaan, terutama yang ada di Indonesia, ini sangat menarik dan layak untuk kita kaji bersama. Karena mengapa? Karena the power of orang dalam itu secara turun-temurun, secara dari orang dalam dan orang yang ada di luar, itu memang ada sebuah koneksi yang memang sangat kuat. Istilahnya ada ikatan batin ya. Jadi apa sih yang disebut dengan orang dalam? Tentu orang dalam itu adalah sebuah relasi, relasi di mana orang yang memiliki relasi yang sangat baik ataupun sangat spesial, maka setidaknya dia bisa membantu untuk melancarkan urusan kita. Entah itu urusan pekerjaan, urusan karir, urusan pendidikan atau yang lainnya. Karena memang orang yang memiliki relasi yang spesial atau dalam tanda kutip disebut dengan orang dalam, itu setidaknya bisa membantu kita untuk membuat hal yang sulit menjadi agak lebih mudah ya. Ini agak lebih mudah. Saya kurang tahu kalau di luar negeri ada atau tidak yang seperti ini. Tetapi kita akan terkhusus membahas tentang fenomena orang dalam yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita coba analisis terlebih dahulu sebenarnya orang dalam dan orang yang ada di luar. Jadi orang dalam itu kan seolah-olah dia memang ada di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan atau lembaga. Kemudian orang yang di luar ini kan calon karyawan atau calon kandidat ataupun calon apapun itu yang memang ada koneksi khusus, ada special connection dengan orang yang ada di dalam ini. Mari kita analisis sedikit demi sedikit ya, pelan-pelan saja, nggak usah baper. Jadi
apakah salah kalau misalkan bekerja pakai orang dalam? Kalau pertanyaannya salah atau tidak, memakai jasa orang dalam atau minta bantuan orang dalam, tentu kalau misalkan itu secara sukarela atau secara profesional, tentu pekerjaan yang melibatkan orang dalam sah-sah saja, bahkan bagus. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena begini sobat, misal Anda adalah seseorang yang memiliki potensi-potensi atau bakat-bakat yang terpendam. Katakanlah suatu saat Anda ingin apply pekerjaan di suatu perusahaan atau di sebuah lembaga. Kemudian karena persaingannya begitu ketat, Anda memiliki orang atau relasi yang cukup kuat di lembaga tersebut. Maka Anda menggunakan koneksi tersebut untuk apply pekerjaan, setidaknya bisa membuat manajer atau HRD-nya tertarik untuk Anda. Atau setidaknya Anda dipertimbangkan dengan bantuan relasi tersebut. Nah, apakah ini dibenarkan? Itu sah-sah saja, bahkan bagus. Kenapa? Karena begini, kalau kita kenal dengan orang dalam, itu setidaknya kita memiliki personal branding. Jadi personal branding yang kita bangun itu berhasil dan membuat orang dalam yang ada di instansi ataupun lembaga ataupun di perusahaan itu secara tidak langsung dia tertarik dengan kita. Artinya apa? Artinya personal branding yang kita bangun itu berhasil. It's work. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi adalah, apakah yang seperti itu akan tidak ada efek negatifnya? Tentu kalau kita bicara lagi, kalau secara profesional, artinya orang dalam itu memang memandang kita sebagai orang yang punya personal branding yang bagus, ya itu sah-sah saja. Kalau misalkan kita good looking, kita good attitude, kemudian kita memiliki skill yang sangat memadai, dan kita misalkan kan suka ada gini, kadang HRD atau rekruter itu kan tidak bisa secara maksimal untuk membedakan mana yang punya skill beneran, mana yang tidak punya skill beneran, karena akibat membeludaknya tenaga kerja. Nah, dengan hadirnya orang dalam yang memiliki relasi yang cukup dengan kita, kemudian kita memiliki personal branding yang sangat bagus, secara sistematis kan kita bisa aja memanfaatkan orang dalam itu agar personal branding yang ada di dalam diri kita itu memang benar-benar layak untuk dilirik oleh perusahaan itu. Jadi jawabannya adalah sah-sah saja kalau kita secara profesional berkenalan dengan orang dalam dari sejak lama. Misal dari 1 tahun sebelumnya kita kenalan dengan orang ini, kemudian kita jalin komunikasi yang baik, kita meet up, ketemuan bareng, ngopi bareng, santai-santai, sharing pengalaman, dan secara tidak langsung kan orang-orang yang seperti itu itu suatu saat akan bermanfaat untuk kita. Ya, setidaknya kita membangun good relation dan personal branding terhadap mereka. Jadi setidaknya mereka bisa mempromosikan kita ke perusahaan atau ke instansi terkait. Itu jawabannya. Jadi sah-sah saja. Nah, yang menjadi polemik atau yang menjadi masalah adalah ketika orang dalam itu disangkut pautkan dengan keluarga. Nah, ini tentunya tidak boleh karena ini bisa disebut dengan nepotisme. Atau orang dalamnya itu disogok. Ya, disogok. Kalau tadi orang dalamnya kan secara profesional, artinya secara sukarela kita membangun personal branding dan orang dalamnya tertarik dengan kita. Karena misal kita mempunyai misalkan jejak rekam yang bagus di mata mereka, di mata orang dalam dan juga di mata perusahaan tempat orang dalam itu bekerja. Tetapi kalau kita bekerja memakai orang dalam tanda kutip mengatasnamakan keluarga ataupun relasi yang bekerja di situ, kemudian kita menyogok, nah ini yang tidak boleh. Ini yang sama sekali tidak sehat dalam persaingan dunia kerja. Karena yang demikian itu banyak kita temui. Misal ini saya hanya mengungkapkan sebagai pengalaman aja ya. Pengalaman orang kan beda-beda. Misal nih di dunia kedirgantaraan, entah itu rekrutmen kepolisian, rekrutmen TNI ataupun rekrutmen yang lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia kedirgantaraan, itu kan biasanya suka ada jatah ya. Jatah nanti anakmu boleh masuk ke sini, kemudian
ponakanmu bisa masuk ke sini dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalaupun anaknya itu anak yang polisi atau TNI itu tidak mau ikut ayahnya, ya nanti ayahnya akan marah. Kamu nggak bisa jadi itu, mending kamu jadi ini. Kemudian apa efek negatifnya? Anak itu nanti setengah-setengah menjadi TNI ataupun menjadi dirgantara yang lain, karena itu paksaan atau intimidasi dari ayahnya. Kan ayahnya dalam tanda kutip adalah yang punya otoritas di situ, sehingga terkesan tidak profesional. Nah, ini yang tidak boleh. Apalagi ada sogok menyogok yang mengatasnamakan orang dalam, baik itu relasi ataupun keluarga, bahkan ya seperti itulah. Ada hubungan spesial lah, kenal dengan pejabat inilah, ini yang tidak boleh. Nah, lalu kemudian sebenarnya apa sih dampak positif kalau kita memakai orang dalam yang versi pertama tadi, yang versi profesional dan secara sukarela? Ya tentu dampaknya adalah kita bisa memanfaatkan pengalaman kita lebih bagus lagi, karena kita tidak harus khawatir kita tidak diterima atau tidak. Setidaknya kita bisa berharap dengan adanya relasi yang kita punyai di lembaga atau instansi tempat kita melamar tadi. Lalu kemudian kita bisa lebih percaya diri karena kita sudah memiliki personal branding yang kita bangun. Ya seharusnya ini bisa membuat kita lebih percaya diri, lebih memiliki lebih memiliki jati diri sebagai calon atau kandidat yang mungkin nanti akan diterima di tempat yang kita idam-idamkan itu. Sedangkan kalau ini tentunya banyak sekali dampak positifnya ya. Saya hanya mengambil beberapa saja. Ya, ini tidak hanya terjadi di pekerjaan juga, tetapi banyak juga yang misal ada joki gitu kan, ada joki di masuk perguruan tinggi. Itu kan nggak boleh yang seperti itu. Saya kenal dengan ini kenal pejabat ini adalah keluarga saya, itu yang nggak boleh. Itu mengatasnamakan family. Itu termasuk nepotisme, dan itu ya sangat tidak dianjurkan ya, karena tidak sehat dalam persaingan dunia kerja. Ya tentu efek negatifnya memakai orang dalam itu juga berpotensi untuk kecemburuan sosial, kemudian turnover karyawan, itu akan berpotensi seperti itu ya kalau kita memakai orang dalam. Tetapi apapun itu yang namanya orang dalam itu ya diperlukan dalam dunia kerja, apalagi seperti sekarang dunia karut-marut ya, dunia tipu-tipu. Kalau kita tidak memiliki relasi yang bagus, kalau kita tidak memiliki good personality atau personal branding yang kuat, ya kita akan kalah terlibas oleh mereka-mereka yang memang punya koneksi yang sangat kuat. Apalagi koneksinya sampai ke tingkat-tingkat misalkan Dewan Perwakilan Rakyat. Wah, itu sangat ngeri sekali ya. Kemudian ada lobby-lobby, entah itu lobby-lobby politik ataupun lobby-lobby yang lain untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan beasiswa. Wah, itu semuanya the power of orang dalam. Sekali lagi kalau the power of orang dalamnya secara personal branding dan secara profesional, ya itu sah-sah saja ya, nggak ada masalah. Bahkan itu bagus karena membuat personal branding kita itu menjadi berhasil. Nah, sebetulnya fenomena-fenomena orang dalam itu tentunya tidak melanggar aturan kalau orang dalamnya yang versi pertama tadi, karena menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 31 berbunyi begini: setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu mempunyai hak, apapun itu pekerjaannya, kita layak untuk mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan itu, baik di luar ataupun di luar negeri, asalkan tidak menyalahi aturan. Nah, kembali lagi, kalau orang dalamnya itu bersifat profesional, kemudian kita menggunakan good personality, personal branding yang bagus, ya sah-sah saja. Berbeda dengan mengatasnamakan keluarga, sogok menyogok, lobby-lobby, itu yang nggak boleh. Nah, lalu kemudian dilanjutkan dengan pasal 31 ayat 1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan asas terbuka, bebas dan objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Nah, kita sering mendengar tuh ada slogan akuntabel, kemudian transparan.
Apakah itu benar-benar transparan dan akuntabel? Ya Anda sendiri yang tahu, Anda sendiri yang menilai. Tetapi pada dasarnya banyak sekali korban-korban orang dalam itu. Kita punya skill yang mumpuni, tapi kalau kita tidak punya good personality atau tidak punya koneksi yang kuat dengan orang dalam, itu akan sulit mencari pekerjaan. Kita akan tergilas oleh mereka yang punya koneksi itu. Anda pasti pernah dengar lagu Iwan Fals ya, yang Sarjana Muda itu. Itu kan lagu sudah lama banget itu, sudah lama sekali. Di tahun itu saja ketika lagu itu dibuat, orang sudah sulit mencari pekerjaan karena ya mungkin pada waktu itu orang dalam sudah mulai aktif ya perannya. Apalagi di zaman sekarang yang serba digital ini, mungkin peran orang dalam itu sangat urgent sekali di zaman sekarang. Jadi ya itu adalah sekelumit tentang fenomena the power of orang dalam. Sekali lagi saya kembalikan kepada Anda sobat, apakah Anda memakai orang dalam yang berdasarkan good personality ataupun berdasarkan berdasarkan profesionalitas kita, kemudian berdasarkan kemampuan kita, personal branding kita, itu sah-sah saja. It's okay, no problem. Bahkan bagus karena Anda sudah bisa membangun personal branding yang sangat kuat, dan itu akan berdampak negatif di masa depan Anda. Tapi kalau Anda menggunakan orang dalam mengatasnamakan keluarga, sogok menyogok, nepotisme, itu yang tidak boleh. Bahkan ada yang mengatakan saya kenal dengan pejabat ini, saya kenal dengan pejabat itu. Ya, apapun itu titik bengeknya, itu yang tidak boleh, tidak sehat dan akan berdampak negatif kepada Anda di masa depan. Karena Anda secara tidak langsung menyingkirkan orang yang memang layak untuk di situ. Pertanyaan besarnya adalah apakah Anda layak ada di tempat kerja Anda sekarang? Ya, Anda sendiri yang mengetahui. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kita berpikir kembali untuk membangun personal branding yang lebih bagus, untuk memiliki relasi yang seluas-luasnya agar kita bisa membuat sebuah terobosan-terobosan baru dalam hidup kita, terutama dalam bidang pekerjaan yang kita sedang geluti saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan tidak baper. Kita bertemu di video berikutnya. Kalau ada komentar silahkan kita bahas dan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.